Pernahkah kita ada pada suatu waktu atau titik kehidupan kita bertanya dalam hati kita, sebetulnya saya itu hidup ini untuk apa? Saya bekerja banting tulang ini untuk apa? Untuk siapa? Kenapa saya hidup kok begini-begini terus rasanya? Begitu. Saya mau hidup untuk apa? Untuk siapa? Saudari-saudaraku terkasih, menjelang akhir tahun ini, barangkali pertanyaan-pertanyaan macam itu juga makin gampang muncul begitu. Waktu nampaknya terus berjalan ya. Waktu terus berlalu. Tidak terasa mau tahun baru lagi. Rasanya begitu cepat. Tapi lalu tahun ini saya sudah buat apa? Saya sudah mencapai apa? Tahun depan lalu mau apa? Mau bagaimana? Saudara-saudaraku terkasih, saya kira memang kita diajak oleh Tuhan untuk duduk dan merenungkan hidup kita di hadapan Allah. Apakah aku hidup ini melulu demi keinginan daging, melulu demi memenuhi hasratku pribadi tentang aku sendiri? Ataukah aku mau dan sedang terus mencari sesuatu yang lebih daripada itu semua? Yaitu mencari kehendak Allah, mencari kebahagiaan sejati, sukacita surgawi yang menjadi kerinduan hati kita. Saya kira itu pertanyaan dasar yang bisa muncul dalam hati kita. Itu kerinduan setiap manusia. Barangkali ada pertanyaan dalam hati, mau sampai kapan misalnya? Kalau saya sedang konflik dengan keluarga, dengan saudara, mau sampai kapan saya berantem terus? Kalau kita barangkali masih dalam kebiasaan-kebiasaan buruk yang sulit saya lepaskan, kita boleh bertanya, mau sampai kapan saya mau hidup seperti ini? Apakah saya mau lebih baik? Saya mau lebih berguna untuk orang lain? Saya mau lebih mencintai keluarga, saudara, orang-orang di sekitar saya? Inilah saya kira yang menjadi pesan dalam bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes. Diajak untuk merenungkan apakah kita terus mau mengasihi dunia, mau hidup dalam keinginan daging, atau saya mau mencari yang lebih, kebahagiaan yang lebih sejati, sukacita surgawi, yaitu dengan melakukan kehendak Tuhan. Dan dalam bacaan Injil kita diingatkan bagaimana hidup sehari-hari itu penting dan membentuk hidup kita mau seperti apa. Hana itu ya, setiap hari isinya berdoa, berpuasa, di bait Allah melayani. Akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan, merasakan rasa syukur yang mendalam, sukacita yang mendalam. Itu yang kita rindukan.